Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Nah, ini udah bisa ngerekam. Oke, langsung aja ke Papa wes, nanti biar waktunya nggak terlalu lama. Salah. Duh, kok gak ada? Kok gak mau? Oke, wes. Presentasinya sudah muncul belum? Sudah kelihatan di layar? Sudah. Sudah. Ini materi yang yang sudah Bu Elis bagikan tadi ya. Jadi ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang kaidah pencacahan. Yang pertama itu tentang aturan penjumlahan. Ini nanti sebenarnya materinya gampang-gampang susah. Kalau nggak diterangkan nanti kalian bingung. Untuk aturan penjumlahan ini, misalkan ada kejadian itu bisa terjadi dalam M cara atau bisa M cara. Jadi di sini ada alternatif. Kalau ada alternatif seperti ini, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi kejadiannya dapat terjadi dalam M tambah N cara. Gitu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kamal akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 5 jenis mobil sedan dan 4 jenis mobil minibus. Nah, Kamal ini kan punya alternatif. Dia bisa milih 5 jenis mobil sedan atau 4 jenis mobil minibus. Nah, di sini kita gunakan aturan penjumlahan. Kenapa? Karena ada alternatif di sini yaitu kejadian pertama dia memilih 1 dari 5 jenis mobil sedan. Kejadian kedua memilih 1 dari 4 jenis mobil minibus.
Jadi banyaknya pilihan Kamal memilih mobil itu adalah 5 tambah 4, 9 cara. Itu dengan menggunakan aturan penjumlahan. Jadi soal contoh nomor 1 ini kita gunakan aturan penjumlahan. Nah, cirinya aturan penjumlahan itu tadi yang pertama kejadiannya berupa alternatif pilihan. Jadi kejadian pertama dan kejadian kedua itu tidak mungkin terjadi dalam waktu yang sama. Beda dengan aturan perkalian. Kalau aturan perkalian ada 2 kejadian atau lebih, tetapi kejadiannya saling mengikuti. Misalkan kejadian pertama terjadi dalam M cara, kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain yang dapat terjadi dalam N cara. Maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam M kali N cara. Ini aturan perkalian. Ini contohnya hampir mirip dengan contoh tadi, cuma di sini kalian harus mencermati kalimatnya. Kalau yang contoh perkalian, misalkan seperti ini. Kamal akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil, yaitu mobil EPV, Avanza, dan Xenia. Masing-masing jenis mobil itu terdiri dari 5 pilihan, yaitu hitam, silver, merah, putih, dan biru. Banyak cara memilih sebuah mobil di showroom tersebut adalah, nah, bedakan dengan yang tadi. Oke, bedakan dengan yang tadi. Kalau misalkan ini ada 2 kejadian juga kan. Ya, kejadian yang pertama itu memilih jenis mobil. Nah, memilih jenis mobil itu kalian punya 3 alternatif. Ada 3 cara untuk memilih mobil. Oke, kita lanjut. Kejadian pertama memilih jenis mobilnya dulu. Aduh, siapa lagi nih? Mana yang mau masuk? Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kejadian yang pertama yaitu memilih jenis mobilnya dulu. Ada 3 pilihan kan, yaitu tadi mobil EPV, Avanza, atau Xenia. Nah, kejadian ini diikuti kejadian kedua. Setelah kalian memilih jenis mobil, kalian memilih warna. Nah, kejadian memilih warnanya terjadi dalam 5 cara. Nah, sehingga di sini kita gunakan aturan perkalian. Jadi banyaknya cara memilih adalah 3 kali 5, yaitu 15 cara. Tuh. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Bedanya kapan kita gunakan aturan penjumlahan, kapan kita gunakan aturan perkalian. Tak kasih kesempatan dulu buat yang nanya yang masih belum jelas. Kalau mau nanya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Bu, mohon maaf, baru join. Soalnya kan tadi tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Gak bisa. Oke. Iya. Ini nanti rekaman meetingnya kan direkam. Nanti kalau misalkan kalian butuh kurang jelas, nanti bisa kalian lihat rekamannya lagi. Kalau misalkan masih bingung juga, nanti boleh japri Bu Elis ya. Jadi intinya kalau aturan penjumlahan itu ada kejadian, 2 kejadian atau lebih, tapi kejadiannya ini merupakan alternatif. Misalkan gini, kalian mau pergi kemana misalkan. Kalian kan misalkan mesti pakai baju kan, kalian mau milih baju nih. Misalkan Fadil punya 5 jenis kaos, punya 3 jenis kemeja. Nah, berarti kan ada pilihan di situ. Ada ada 2 kejadian. Milih kaos atau milih kemeja, kan gitu. Itu pakai aturan penjumlahan atau aturan perkalian kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Penjumlahan.
penjumlahan. Nah, betul. Karena di situ kan alternatif, bisa pakai kaos atau pakai kemeja, kan gitu. Jadi nanti pakai aturan penjumlahan. Beda misalkan gini, yang mirip aja, tak kasih contoh mirip. Misalkan Diva mau pergi nih, mau pergi, punya 5 kaos dan 3 celana, misalkan. Pakai aturan penjumlahan atau perkalian? Di situ ada dua kejadian, yaitu milih kaos sama milih celana. Tapi karena kejadian pertama dan kejadian kedua itu saling mengikuti, jadi kan pakai kaos dulu atau pakai milih celana dulu, kemudian lanjut milih kaos. Nah, kalau kejadiannya saling mengikuti seperti itu, maka kita gunakan aturan perkalian. Intinya seperti itu. Oke, bisa dipahami dulu ya. Halo, yang lain gimana? Kalau nggak nanya berarti tak anggap jelas ini. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Ini contohnya agak rumit sih. Ada 2 kota, dari kota A ke kota L dapat melewati kota X atau kota Y. Nah, di sini ada 2 kejadian. Kalau kalian mau berangkat dari kota K ke kota L, itu bisa melewati kota X atau melewati kota Y. Nah, di sini nanti jelas pakai aturan penjumlahan. Karena alternatif, bisa lewat kota X atau bisa lewat kota Y. Kalau ada alternatif seperti ini, jadi kalau alternatif ini nggak bisa dilakukan dalam satu waktu. Jadi kalian nggak bisa mau dari kota A ke kota L, lewat X iya, lewat Y iya. Gitu. Jadi di sini nanti kita gunakan aturan penjumlahan. Dari kota K ke kota X itu ada 6 jalan, dan dari kota X ke kota L hanya ada 3 jalan. Kemudian dari kota K ke kota Y ada 3 jalan, dan dari kota Y ke kota L ada 2 jalan. Oke, kita lanjut lagi. Dari antara kota X dan kota Y tidak ada jalan yang saling menghubungkan. Banyak jalur yang dapat ditempuh untuk perjalanan dari kota K ke kota L adalah, ini mungkin kalian baru baca soalnya aja udah bingung. Tapi kalau misalkan kalian udah gunakan seperti ini, kita ilustrasikan dulu. Apa namanya? Jadi kalian mau berangkat dari kota K ke kota L. Nah, dari kota K ke kota L ini itu bisa ditempuh melewati kota X atau kota Y, kan gitu. Bisa ditempuh melewati kota X atau kota Y. Nah, dari kota K ke kota X, kalau misalkan kalian melewati kota X, dari kota K ke kota X itu ada 6 jalan, dan dari kota X ke kota L itu hanya ada 3 jalan. Jadi dari kota K ke kota X itu ada 6 jalan katanya, kemudian dari kota X ke kota L itu ada 3 jalan. Kemudian kalau lewat kota Y, dari kota K ke kota Y itu ada 3 jalan, sedangkan dari kota Y ke kota L ada 2 jalan. Dari kota K ke kota Y ada 3 jalan, dari kota Y ke kota L itu ada 2 jalan. Nah, tadi kan di sini ada alternatif. Jadi nanti dari K ke L itu bisa alternatif pertama lewat X, alternatif yang kedua itu lewat Y. Nah, kalau lewat X itu K ke X-nya ada 6. Kemudian ini diikuti. Nah, kejadiannya di sini lewat K ke X dilanjutkan X ke L. Jadi ini kejadiannya saling mengikuti, maka di sini kita gunakan aturan perkalian, yaitu 6 kali 3 sama dengan 18 cara. Sedangkan kalau kita lewat Y, itu
K ke Y-nya ada 3, Y ke L-nya ada 2. Ini juga saling mengikuti, maka di sini kita gunakan aturan perkalian, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Nah, karena tadi lewat X atau lewat Y ini merupakan alternatif, maka di sini kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi, kalau lewat X ada 18 cara, kalau lewat Y itu ada 6 cara. Jadi, totalnya nanti ini kita gunakan aturan penjumlahan, yaitu totalnya adalah 24 cara. Gitu. Masih bingung nggak? Contohnya. Saat masih bingung nggak, At? Saat atau Iku? Baru bangun toh? Enggak. Masih bingung Kak? Nanti pokoknya kalau kalian masih bingung, diulang-ulang lagi aja materinya. Atau boleh japri nanti. Terus. Oke, kita lanjut lagi sekarang yaitu ini yang terakhir, aturan pengisian tempat atau disebut juga dengan filling slot. Filling slot ini nanti untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan kaidah pencacahan. Misalkan seperti ini, dari 5 orang calon pengurus kelas, itu akan dipilih 3 orang pengurus inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara memilih ketiga orang tersebut adalah, nah, di sini ada 5 orang calon pengurus, nah, tapi cuma dipilih 3 orang pengurus inti, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, supaya mudah, kalian gunakan aturan pengisian tempat atau filling slot seperti ini. Kalian buat tabel, karena di sini kita butuh 3 pengurus inti, kita gunakan 3 tabel seperti ini. Jadi ada kolom pertama yaitu untuk memilih ketua, ini. Kemudian tabel kedua, kolom kedua untuk memilih sekretaris, kemudian untuk memilih bendahara. Kita pilih mulai ketua dulu. Boleh dari bendahara dulu, boleh dari sekretaris dulu. Tapi biar umum, kita mulai pilih ketuanya dulu. Untuk memilih ketua, ada berapa cara? Karena tadi ada 5 orang calon di sini, maka untuk memilih ketua itu otomatis ada 5 cara di sini. Jadi ada 5 pilihan. Kemudian berikutnya untuk memilih sekretaris. Nah, karena 1 orang sudah dipilih sebagai ketua, maka dia nggak boleh jadi sekretaris, gitu kan. Akhirnya, akibatnya untuk memilih sekretaris nanti berkurang 1. Dari 5 orang berkurang 1 berarti jadi 4 orang atau 4 cara. Begitu juga dengan bendahara. Untuk memilih bendahara, karena 1 orang sudah jadi ketua, 1 orang sudah jadi sekretaris, maka dari 5 orang itu kesisa 3 orang. Jadi untuk memilih bendahara itu ada 3 cara. Jadi banyaknya cara untuk memilih pengurus kelas tersebut adalah 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 cara. Ini dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, contoh yang kedua, ini. Banyaknya bilangan 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangannya terdiri dari 3 angka. Kalau bilangannya 3 angka, maka nanti perhatikan syaratnya ya. Yang pertama angkanya boleh berulang. Artinya kalau boleh berulang, misalkan 3 angka, itu misalkan gini, 122. Ini kan boleh, karena terdiri dari bilangan 3 angka, dan angka-angkanya terdiri dari angka-angka yang disediakan ini. 122. Angka 2 di sini kan berulang. Nah, ini angkanya boleh berulang. Atau misalkan gini, 333, 333, boleh. Atau misalkan 424. Jadi angka 4-nya boleh berulang. Tapi kalau yang B, angkanya tidak boleh berulang. Artinya kasus-kasus seperti ini tuh nggak boleh. Jadi 3 angkanya harus beda semua. Misalkan gini, 423 atau 561. Pokoknya 3 angkanya itu nggak boleh ada yang sama. Itu yang B. Nah, sekarang berapa banyaknya bilangan 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka ini? Yang pertama, angkanya boleh berulang. Kalau bilangannya 3 angka seperti ini,
maka nanti ada 3 kotak. 3 kotak. Untuk angka pertama, dia berfungsi sebagai ratusan. Kemudian yang kedua itu sebagai puluhan. Yang ketiga itu sebagai satuan. Kalau angkanya boleh berulang, untuk memilih ratusan, angkanya yang disediakan berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pilihan atau 6 cara. Maka di sini kita isi 6. Untuk memilih puluhan, puluhan disediakan dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara, karena angkanya boleh berulang. Jadi ini isi 6. Kemudian untuk satuannya, satuannya juga dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini juga ada 6. Maka nanti banyaknya cara, yaitu 6 kali 6 kali 6. Sama dengan berapa cara? Nanti kalian isi sendiri ya. Kemudian yang B, nah bagaimana kalau angkanya tidak boleh berulang? Caranya sama, kalian sediakan 3 slot. Jadi ada yang sebagai ratusan, puluhan, dan satuan. Pertama pilih ratusan dulu. Ratusannya dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 cara. Kemudian untuk puluhannya, nah karena angkanya tidak boleh berulang, jadi satu angka dari 6 angka yang tersedia ini sudah dipakai sebagai ratusan. Gak boleh dipilih lagi. Artinya berkurang 1. Kalau berkurang 1, maka untuk puluhan itu tinggal 5 angka. Untuk satuan juga sama, sudah dipilih 2 angka, jadi dari angka yang tersedia ini sudah dipilih 2 angka sebagai ratusan dan sebagai puluhan. Artinya nanti berkurang 2 angka dari sini. Berarti nanti untuk milih satuan itu tinggal 4. Jadi nanti banyaknya cara, ini tinggal dikalikan aja. Kalau angkanya tidak boleh berulang, yaitu 6 kali 5 kali 4. Sama dengan nanti ini berapa cara. Gitu. Siapa ini baru masuk? Rizky Maulana. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Silakan yang mau bertanya, diaktifkan dulu mikrofonnya. Wah, hebat ini. Gak ada yang ditanyakan. Oke, lanjut ini contoh yang terakhir. Hampir sama kayak yang tadi. Kita nyari banyaknya bilangan 3 angka. Nah, angkanya dia harus berlainan. Kalau berlainan berarti 3 angkanya harus beda-beda. Gak boleh ada angka yang sama, misalkan 242 itu gak boleh. Jadi angkanya dia harus berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan syarat yang pertama, bilangan yang terbentuk merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil, jadi langkah yang pertama sama, kalau bilangannya 3 angka, kalian sediakan 3 slot. Kalian gambar 3 slot seperti ini, sebagai ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau dia angkanya mau ganjil, cirinya bilangan ganjil itu satuannya harus ganjil. Untuk bilangan genap, satuannya harus genap. Jadi kalian fokus ke satuannya dulu. Kalau bilangan yang terbentuk itu harus ganjil. Dari angka-angka yang tersedia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang ganjil itu siapa aja? Nah, yang ganjil itu adalah angka 3, 5, sama 7. Jadi yang boleh ngisi sebagai satuan itu hanya angka 3, angka 5, atau angka 7. Ada 3 pilihan. Maka untuk mengisi satuan itu harus ada 3 cara. Gitu. Kemudian sekarang, nah jadi kalau misalkan dia harus ganjil, maka kalian mulai dari belakang dulu, dari satuannya dulu. Karena yang menentukan bilangan itu ganjil atau genap itu hanya angka satuannya. Kemudian kita masuk ke ratusan. Angka yang disediakan di sini ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. Angkanya harus berlainan. Sudah dipilih 1 sebagai satuan. Maka untuk ratusan berkurang 1 dari 7 menjadi 6.
Untuk puluhan berkurang 2, dari 7 nanti menjadi 5. Nah, jadi banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk yaitu 6 kali 5 kali 3 sama dengan, nanti ini kalian hitung ya, berapa cara. Selanjutnya yang B, bilangan yang terbentuk lebih kecil dari 600. Nah, ini juga sama, kalian bikin slotnya ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau bilangannya lebih kecil dari 600, berarti yang menentukan adalah bilangan pertama, yaitu angka ratusannya. Yang boleh sebagai ratusan dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti angka berapa aja yang boleh? Harus kurang dari 600. Berarti kalau yang sebagai ratusannya 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nah, mulai 6 nggak boleh kan? Karena nanti 600 sekian. Bilangannya nggak bakalan kurang dari 600. Artinya yang sebagai ratusan itu hanya boleh angka 2, 3, 4, atau 5. Ada 4 pilihan. Jadi nanti di sini di slot ratusan kalian isi angka 4. Kemudian untuk puluhan, seperti biasa, pokoknya kalau sudah dipilih sebagai ratusan satu angka, maka nanti pilihannya berkurang 1. Dari 7 bilangan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berkurang 1, maka nanti di sini isi 6. Untuk satuannya berkurang 1, berisi 5. Jadi nanti banyaknya cara, yaitu 4 kali 6 kali 5. Sama dengan berapa cara. Kemudian yang terakhir, bilangan yang terbentuk antara 200 sampai 500. Ini juga sama, ditentukan oleh angka ratusannya atau angka pertama. Jadi yang boleh di sini itu hanya angka 2, 3, 4. Kalau 5 sudah nggak boleh, karena nanti 500 sekian kan sudah di luar ini, di luar 200 sampai 500. Jadi di sini nanti ada berapa cara untuk ratusannya, yaitu 2, 3, atau 4. Ada 3 cara. Kemudian untuk puluhannya sama, berkurang 1. Dari 7 angka menjadi 6 angka, untuk satuannya berkurang 1 jadi 5. Jadi nanti bilangan yang terbentuk itu adalah 3 kali 6 kali 5. Sama dengan berapa cara. Oke, ini materinya sudah sampai sini untuk hari ini. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, nanti tak jelas semua atau ini? Halo? Maaf Bu Elis, di Ya. daerah saya ada orang dandan-dandan, jadi agak berisik. Gimana? Gini, nanti kalau ini kan nanti ini kan sudah boleh rekam ya. Nanti tasnya rekamannya. Kalian kalau misalkan belum paham, bisa kalian ulang-ulang lagi. Tuh. Kita stop sharing. Ini siapa yang ngechat ini? Yang hadir berapa? 19. 12, Bu. Sip. Ini mana tuh buat screenshotnya tadi? Oke, silakan kalau misalkan masih mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang nanya, berarti tak anggap jelas iki. Halo Bu. Ya. Bu, tadi cara menentukan itu apa namanya Bu? Yang penjumlahan atau perkalian itu gimana tadi Bu? Gini, kalau pakai aturan penjumlahan itu ada 2 kejadian atau lebih, Ya. tapi kejadian tersebut berupa alternatif, pilihan, tidak bisa terjadi dalam waktu bersamaan. Contohnya tadi, kalian memilih baju, ada 5 kaos, ada 3 kemeja. Kan milih alternatif, pakai kaos atau pakai kemeja, kan gitu. Ya. Nah, itu pakai aturan penjumlahan. Atau contoh lain gini,
misalkan kalian mau beli, gini, misalkan di rumah kalian itu ada 3 sepeda motor, ada 2 mobil. Kalian mau bepergian, kan milih pakai sepeda motor atau pakai mobil, kan gitu. Ya, itu pakai aturan penjumlahan. Tapi kalau aturan perkalian, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, dan seterusnya itu saling mengikuti atau dilanjutkan lah. Dilanjutkan, kejadiannya dilanjutkan. Misalkan tadi milih baju, kemudian milih celana, kemudian milih sepatu misalkan, kemudian milih topi. Kan itu kejadiannya saling melanjutkan. Kalian milih baju dulu, kemudian milih celana, kemudian milih sepatu, kemudian milih topi, kan gitu. Nah, itu pakai perkalian. Tapi kalau misalkan berupa alternatif, kejadian satu kalian milih sepatu, kejadian kedua kalian milih sandal, kejadian ketiga misalkan pakai apa ya kaki biasa ya? Sepatu sandal misalkan gitu. Nah, itu kan alternatif, pilihan. Nah, itu pakai penjumlahan. Tapi kalau kejadiannya diteruskan atau dilanjutkan, nah itu pakai perkalian. Cirinya itu, bedanya aturan perkalian sama aturan penjumlahan. Gitu. Oke, Bu, makasih. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau cukup, jadi ini pembelajaran hari ini bahas tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat. Nanti tugasnya kalian buat ringkasan materi hari ini beserta contoh soal dan pembahasannya. Nanti bisa kalian kirimkan di e-learning ya, sudah tak buka itunya untuk tugasnya. Bisa dipahami nggak untuk tugasnya? Gimana Mega? Tugasnya bisa dibuka. Aduh, ya sudah kalau misalkan tugasnya nggak bisa dibuka, kalian kerjakan aja. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kesempatan untuk mengumpulkan, nanti dibawa ke sekolah. Jangan lupa itunya ya, biar Bu Elis gak ketukar. Ada formatnya di kiri atas, kalian tulis nama, kelas, sama keterangan tugas pertama gitu. Bu, tadi tugasnya apa, Bu? Tugasnya kalian buat ringkasan materi hari ini. Untuk contoh soalnya silakan kalian buat pembahasannya. Tadi kan sudah dibahas toh untuk materinya, contoh soalnya. Itu aja. Jadi belum mengerjakan tugas hari, maksudnya belum mengerjakan soal, hanya membuat ringkasan materi hari ini sama soal, minimal soal sama pembahasannya. Iya Bu, makasih. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung, rekamannya nanti tak upload di YouTube, nanti tak kirim linknya ke kelas. Bisa kalian ulangi lagi kalau misalkan masih belum jelas. Kalau masih belum jelas juga, tanya lewat WA, gak apa-apa. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.